Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Untuk pertemuan kita kali ini, sesuai dengan judul, aku akan memberikan tutorial tentang tracing dari gambar asli, yaitu gambar kaliper dari Brembo. Nah, yang nanti si aset-aset tersebut atau gambar vektornya nanti untuk disusun menjadi sebuah desain, karena di channel ini pun sudah beberapa membagikan beberapa file desain untuk keperluan kaos-kaos yang tema Tailuk seperti ini ya. Teman-teman bisa download juga. Kalau tidak salah sudah 2 kali aku, 3 kali ya, aku membagikan file secara gratis. Namun itu kan teman-teman tidak tahu proses pembuatannya seperti apa. Maka dengan hal tersebut aku ingin memberikan tutorialnya gitu, biar teman-teman bisa membuatnya sendiri tanpa harus memakai file dari orang lain. Oke, gitu aja dulu. Kita langsung belajar bersama-sama setelah yang satu ini. Pertama kita siapkan dulu bahannya. Untuk bahannya teman-teman bisa gunakan bahan yang berbeda atau pakai bahan yang sama. Nanti aku akan upload dan cantumkan link downloadnya pada deskripsi supaya teman-teman menggunakan bahan yang sama. Ini kaliper ya, namanya kaliper dari merek Brembo. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan coba membuatnya menjadi vektor atau tracing menjadi vektor. Kita menggunakan style yang seperti ini saja ya, jadi tidak terlalu banyak warna, namun nanti untuk bentuknya tetap kelihatan. Jadi kita tidak memakai gradasi dan sebagainya. Jadi cukup menggunakan 4-5 warna saja. Karena untuk keperluan desain pun sebetulnya aku lebih suka untuk desain yang warnanya itu sedikit ya, 5, 6 atau 7 warna gitu. Dan terkadang dari vendor sablon pun mereka lebih enak gitulah, biaya costnya untuk produksi itu lebih murah ketika warna sablonnya lebih sedikit. Itulah. Kita siapkan aja dulu seperti ini. Ukuran kanvasnya A3 atau pakai ukuran yang lain juga tidak masalah. Kemudian dipaskan seperti ini ya. Oke, dipaskan seperti ini. Kemudian kita kunci aja dulu dan kita buat new layer. Oke, kita selanjutnya tinggal sebentar, ada yang ketinggalan yaitu Keypos. Jadi software Keypos ini buat ngasih tahu shortcut apa aja yang aku pakai ya. Nah, oke. Ini udah nyala ya. Oke. Setelah sudah seperti ini, pertama kita mulai tracing bentuk utamanya dulu aja, teman-teman ya. Jadi bentuk utama itu bentuk dari keseluruhan si objek utamanya. Oke, kita tracing menggunakan B-spline. Dan untuk tutorial B-spline-nya pun teman-teman bisa dapatkan di channel ini juga, atau misalnya biasanya pakai tool lain, misalnya pakai pen ataupun pakai Bezier, ya udah tinggal disesuaikan aja. Kalau itu sih hanya sekedar apa ya, faktor kebiasaan gitu, jadi tidak usah terlalu diikutin juga tidak apa-apa. Yang penting secara teknikal nanti bisa mengikuti dengan seksama. Kita save aja dulu filenya. Kita save aja dulu. Kita save jadi Brembo aja ya. Untuk namanya bebas sih. Kemudian kita setting. Untuk bagian ini, untuk colornya kita ganti menjadi warna yang kontras dulu. Nah, kita akan tes ukuran garisnya. Garis ini kan masih terlalu kecil, kita coba tebalkan. Mungkin sekitar di angka 4. Kurang tebel ya. Kita coba angka 5. Nah, kita sudah menemukan garisnya. Kita double klik lagi di sini, kita ganti menjadi angka 5. Nah, nanti ini itu akan secara default ya mengikuti
keseluruhan garisnya itu angka 5. Jadi kita tidak setting secara manual. Untuk ukurannya kita ganti poin aja ya, PT 5 PT nanti jadinya seperti itu. Semuanya settingannya seperti ini, teman-teman bisa ikutin. Kita pilih oke. Nah, kita mulai tracing setiap bagiannya. Nanti pun untuk garis, misalnya kita dirasa terlalu besar gitu ya, si garisnya bisa kita kecilin juga kok. Karena ini belum di convert gitu lah. Nah, setelah bentuk utamanya sudah dibuat, tinggal kita buat beberapa detail bagian-bagian yang ngebentuk ini ya. Nah, untuk pengambilan beberapa bagian yang harus dikasih land art itu teman-teman sebetulnya butuh jam terbang ya. Jadi supaya nanti bisa kelihatan ketika gambarnya itu mau diolah seperti apa gitu. Untuk awal-awal ketika nanti masih menemukan kebingungan itu tidak usah difikirkan banget ya, karena memang bingung di awal itu hal biasa karena kita belum terbiasa, seperti itu aja sih. Nanti ketika kita sudah sering untuk tracing yang seperti ini, nanti akan mempermudah juga atau akan mudah juga di kedepannya. Yang penting mah sabar dan konsisten aja sih sebetulnya. Nah, kemudian nggak semua garis itu mesti angkanya 5 ya. Nanti bisa fleksibel aja. Jika dirasa gambarnya atau bentuknya bagiannya terlalu kecil, itu tidak usah dikasih 5 pun tidak apa-apa. Cuman alangkah baiknya supaya enak dilihat, ukuran garisnya itu dibuat konsisten. Tapi di beberapa keadaan atau di keadaan-keadaan tertentu,
nggak apa-apa lah garisnya kita buat lebih kecil lagi. Oke, sekarang kita akan coba cari-cari lagi yang sekiranya bagiannya itu perlu kita buat garis ya. Kita cek aja dulu untuk hasilnya seperti ini. Oke, ini masih basic banget ya. Tinggal kita masuk ke proses pembuatan garis secara manual. Kita buat di layer 2 aja. Nah, tujuannya ini kan sifatnya masih garis ya, teman-teman. Ketika kita coba hilangkan garisnya, ini itu akan hilang. Jadi nanti biarkan yang layer 2 ini untuk bagian-bagian yang memang garis kita buat di layer 3 untuk bagian-bagian yang kurva gitu ya, supaya nanti tidak tertukar saat proses convert. Pokoknya ada tujuannya lah intinya, pokoknya ngikutin aja. Oke, kita balikin lagi ke Hairline, kemudian kita buat detail-detailnya secara manual. Nah, ini kalau misalkan pakai software yang brush library-nya itu banyak, itu lebih enak ya, kayak Photoshop ataupun Illustrator itu kan brush-nya banyak. Jadi kita untuk bagian-bagian seperti ini itu bisa menggunakan brush. Tapi karena banyak yang dari audiens tukang tracing pun menggunakan Corel, jadi aku fokuskan untuk di Corel saja untuk sementara waktu. Ketika memang di Corelnya sudah menguasai, aku nanti akan coba buatkan tutorial yang versi AI. Karena menurutku pribadi namanya software secara konsep itu sama aja sih. Khususnya software grafis ya, yang dimaksud itu sama aja. Fundamentalnya atau konsep penggunaannya sana sini juga ya, bedanya pasti nanti nama tools, kemudian dari interface-nya pasti beda-beda gitu, tapi secara keseluruhan sama aja. Contohnya pen tool di Adobe Illustrator, di Corel Draw, di Photoshop itu sama aja kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Misalnya di sini ada untuk ngebuat efek kontur gitu loh. Nah, di Illustrator pun ada ya kan untuk membuat kontur, cuman bahasanya beda, bukan kontur. Seperti itu. Ada beberapa bagian tool atau nama-nama tool, fungsi dan namanya sama, tapi ada beberapa juga yang berbeda, tapi cenderung beda sih karena mereka beda developer juga, ya pasti berbeda. Oke, kita sambil lihat-lihat lagi pokoknya. Jadi kalau kita proses tracing itu sering-sering dilihat ya. Misal ada garis yang sekiranya terlalu kecil atau kurang besar, kita bisa edit-edit aja dulu gitu loh. Jadi jangan sampai ketika nanti prosesnya sudah diwarnai, kemudian ada garis yang kurang fix gitu, kurang tebel, nanti kita edit lagi secara manual lagi gitu kan, repot. Jadi kita finishkan dulu aja untuk bagian pembuatan garisnya ini atau line artnya dulu ya. Oke, bagian ini kita bisa arsir ya.
Nah, untuk bagian ininya juga kita bisa arsir. Kalau tadi menggunakan manual, kita sekarang coba menggunakan blend tool ya. Nah, jadi buat dulu dua garis seperti ini, kita pisah aja dulu. Kemudian klik objek pertama, blend, tarik ke objek kedua. Nah, ininya kita setting jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah sudah, Ctrl K untuk memisahkan. Kemudian kita satukan dengan weld. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang lebih-lebihan seperti ini kita bisa hapus aja dengan menggunakan eraser tool ya. Nah, adanya di bagian sini. Kita pilih erase di sini ya, penghapus. Oke, tinggal kita cari lagi bentuk-bentuk yang memang butuh kita kasih garis hitam, atau secara teknis itu disebut inking ya. Oke, dirasa sudah cukup untuk bagian bentuk utamanya, dan sudah cukup detail juga ya. Kita tinggal melakukan coloring basicnya dulu. Oke, kita beri warna hitam aja dulu supaya bisa ngelihat apakah masih kurang atau sudah cukup ya. Oke, bentuknya udah kelihatan, tinggal kita lanjut ke tahap coloring ya. Kita balikin aja warnanya ke semula. Nah, ini tujuannya biar kelihatan aja sih. Nanti bisa kita ganti lagi menjadi warna hitam. Nah, oke, kita sudah dua ini ya. Ini kan line hitam semua. Kita buat lagi new layer.
taruh di bawahnya, kita ganti menjadi coloring. Nah, oh iya lupa, harusnya ini disampaikan di awal. Untuk object manajernya jangan lupa dimunculkan dulu, masuk ke menu Windows, kemudian pilih Docker, pilih yang bagian objek yang kedua ini, diklik aja nanti akan muncul ya. Nah, ini sebetulnya akan mempermudah kita juga ke depannya. Nah, karena tadi blok bagian luarnya kita masih punya dari bagian sini, kita tinggal copy aja, kemudian paste ke bagian si coloring kurva yang ini ya, yang bagian bawah. Setelah sudah, kita buat paletnya dulu. Untuk bagian yang kedua ini kita kunci aja dulu supaya tidak bisa diutak-atik lagi gitu ya. Oke. Nah, ini kan basic warnanya sudah ada nih. Nah, yang ini kalau palet kebanyakan seperti ini bisa kita hapusin aja teman-teman ya. Hapus aja dulu biar nggak ngebingungin gitu loh. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini kan enak. Oke. Ini basic warnanya udah ya, udah jadi. Jadi si basic warna ini kita pakai yang abu muda. Berarti nanti untuk beberapa bagian shading itu kita menggunakan abu tua, dan terakhir kita akan kasih highlight ya. Oke, seperti itu secara teori. Mari kita praktekkan. Kita buat new layer lagi. Nah, biasakan untuk bagian-bagian yang lain itu kita pakai beda layer aja ya. Oke. Nah, untuk penentuan shading itu yang bagaimana sih? Nah, nanti kita juga bisa lihat beberapa bagian itu ada titik gelap dan titik terang. Nah, ini kan titik terang nih, ini titik gelap. Ya udah, berarti ini namanya shading seperti itu. Jadi nanti untuk ngebentuk si bagian objeknya ketika sudah kita buat menjadi vektor.
Nah, keseluruhannya kita kasih warna seperti ini, dan kita akan coba lihat basic setelah kita kasih shading. Nah, seperti ini. Nah, ini masih basic banget dan belum kelihatan bentuknya karena memang beberapa detail highlight pun kita belum buat ya. Nah, oke. Tinggal sekarang kita ubah aja warnanya yang bagian garisnya tadi. Oke, yang bagian ini kita ganti menjadi warna hitam seperti ini. Tapi jangan lupa karena ini sifatnya masih garis, teman-teman convert aja dulu ya menjadi kurva. Caranya dengan Ctrl Shift plus key secara bersamaan seperti itu. Oke, kita ganti menjadi warna hitam, dan bagian yang atasnya juga kita ganti menjadi warna hitam. Oke, kita kunci lagi. Kita beri aja nama dari si layernya itu dengan line ya, supaya nggak ketukar. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih flat banget ya, tapi secara bentuk udah kelihatan. Tinggal kita nanti kasih detailing untuk highlight si warna putihnya nanti. Oke ya, kita tinggal lanjut aja. Dan mungkin ada beberapa detail juga yang belum kita ambil, yaitu bagian detail-detail ini ya, yang seperti ini itu kita belum ambil. Nanti kita bisa lakukan itu di tahap finishing nanti ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal buat bagian highlightnya nih, yang warna putih-putih ini ya. Nah, kita buat baru lagi new layer, kita taruh di atas shading, kita ganti menjadi kasih layer aja white ya, putih ya untuk highlightnya. Nah, kita mulai tracing lagi sama seperti tadi. Caranya kita ambil bagian-bagian pendukung yang sekiranya itu untuk bagian warna putihnya ini ya. Oke.
Nah, kita sudah selesai untuk pemberian warna putihnya tadi untuk highlightnya. Tinggal kita kasih warna ya. Kita sudah tracing seluruhannya secara detail dan teman-teman juga sudah melihat prosesnya seperti apa tadi ya. Oke, untuk mempermudah teman-teman untuk melakukan pewarnaan, untuk kurvanya semuanya itu boleh digabungkan aja ya. Teman-teman weld seperti ini, seleksi semuanya, kemudian pilih weld. Nah, oke, nanti akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, untuk yang bagian shading juga sama, supaya si kurvanya tidak terlalu banyak. Nah, kita weld. Oke, seperti itu. Oke ya, tinggal kita akan coba kasih ini warna putih berarti ya, garisnya kita hilangin. Oke, kemudian ini warna abu muda. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah mulai kelihatan ya. Nanti tinggal diatur-atur aja, misalnya si abunya ini kurang ya, kombinasi abunya misalnya kurang, yang ininya kurang tua gitu misalnya. Yang untuk bagian si shadingnya ini warnanya kurang tua, kemudian yang warna dasarnya kurang tua juga. Itu bisa teman-teman atur sendiri ya untuk warnanya. Nah, ini kan sudah mulai kelihatan, apalagi nanti kita kasih backgroundnya itu warna hitam. Nih, kita akan coba kasih background warna hitam. Nah, ini akan lebih kelihatan. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal tadi ada lagi beberapa detail yang belum kita ambil ya, yang bagian di sininya itu loh. Nah, sekarang kita tinggal lock aja, atau lock lagi, kita hide semuanya. Oke. Nah, di atas putih ini kita buat new layer. Nah, kita kasih nama finishing. Nah, seperti itu.
Nah, setelah semuanya sudah di tracing ya, untuk bagian finishingnya kita bisa lakukan pewarnaan aja. Jadi finishing tuh fungsinya untuk bagian-bagian detail yang dari step pertama itu belum di tracing ya. Jadi bisa kelihatan nanti ada beberapa detail yang hilang. Nah, itu adanya di finishing. Nanti kita bisa tambahin detail-detail hilang itu di finishing. Jadi layar finishing ini isinya komplit ya, bisa dibilang. Jadi nanti semuanya ada di situ. Ada basic warna, kemudian ada shading juga dan lain sebagainya. Di situ ada, kita kombinasikan. Kurang lebihnya gitu. Oke, ini hasilnya udah kelihatan. Tinggal kita olah-olah lagi. Misalnya ada warna yang memang sekiranya kurang cocok, kita bisa ubah-ubah lagi dengan cari kombinasi warna atau shadingnya yang cocok. Seperti itu. Tinggal terakhir kita buat teks Brembo-nya. Nah, kita telah selesai membuat atau tracing si kaliper ini menjadi vektor ya, seperti ini teman-teman. Oke, hasilnya bisa dilihat-lihat lagi dan sudah cukup bagus ya, lumayan. Jadi nanti tinggal diimprovisasi lagi aja untuk bagian-bagian detail yang sekiranya bentuknya kurang maksimal, karena ini hanya untuk media pembelajaran. Menurut aku semua poin-poinnya sudah aku sampaikan dengan jelas dan dengan detail juga. Tinggal nanti teman-teman aja
dengan sabar mengikuti dan improvisasi sendiri ya, dengan goresan sendiri, nanti bisa disesuaikan, nanti hasilnya pun berpengaruh dengan tingkat kesabaran teman-teman dalam melakukan pembuatan tracingnya atau pembuatan setiap garisnya gitu. Dan pokoknya tetap yakin sih, apapun yang kita kerjakan dengan maksimal, pasti hasilnya juga akan maksimal. Oke, nanti kita akan coba lagi bikin tutorial tracing spare part juga. Nanti bisa banyak, kita punya koleksi spare part, nggak cuma satu. Bisa nanti ada untuk shockbreaker, ada knalpot dan lain sebagainya. Itu kita bisa buat di video yang lainnya. Yang penting untuk video ini teman-teman sudah memahami dulu. Oke, terima kasih. Apabila ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sebisa mungkin aku akan jawab di situ, dan kita bisa melakukan diskusi di situ juga, dan bisa juga chat ke WhatsApp kalau misalkan pengen diskusi yang lebih private. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.